Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Dan biar kiranya dalam ucapan syukur ini kami rindu untuk belajar firman Tuhan, Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Pelajaran kita pada saat ini ditulis oleh Kei Kusma dan Elmar Sakala. Judulnya adalah TBC masih membunuh saat ini. Ayat firman Tuhan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Matius 6 ayatnya yang ke-13. Kita ikuti akan penjelasannya. Nah, saya belum melihat Tina untuk sementara waktu. Saya kemudian mengetahui bahwa dia menderita TBC. Saya tidak bisa mempercayainya. Saya mengira penyakit itu telah punah bertahun-tahun yang lalu seiring dengan penemuan antibiotik. Saya salah. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit mematikan yang terkenal menakutkan. Itu telah dijelaskan ribuan tahun yang lalu dalam tulisan-tulisan kuno. Bukti pembusukan tuberkulosis telah ditemukan di tulang belakang mumi Mesir. Dan penyakit ini umum terjadi baik di Yunani kuno dan Kekaisaran Roma. Nah, baru-baru ini TBC menyebabkan kematian John Keats, Robert Stevenson, dan Frederick Chopin. Selama ribuan tahun tidak diketahui bahwa bakteri adalah penyebab penyakit ini. Nah, infeksi menyebar melalui kelenjar getah bening dan aliran darah dan dapat menyebabkan kematian dari jaringan pada organ manapun di tubuh. Namun paru-paru adalah yang paling rentan. Selama 2 abad terakhir penyakit ini telah membunuh 1 miliar orang. TBC saat ini merupakan penyebab utama kematian oleh agen penularan tunggal yang menyebabkan 26% kematian orang dewasa yang dapat dicegah di negara berkembang. Dan diperkirakan ada 8 juta kasus baru tuberkulosis dan juga 3 juta kematian akibat TBC per tahun. Ini berita buruknya. Bentuk bakteri baru dan sangat resisten yang menyebabkan TBC sudah muncul, menciptakan bahaya kesehatan masyarakat yang ada di daerah kumuh di banyak kota-kota besar. Tuberkulosis juga meningkat pesat di negara-negara dengan angka kasus infeksi HIV yang tinggi. Nah, faktanya, setengah dari pasien HIV kemungkinan besar akan menderita TBC. Apa yang bisa dilakukan? Nah, jangan panik. Hampir tidak mungkin tertular TBC hanya dengan berpapasan dengan orang yang terinfeksi di jalan. Untuk risiko terpaparnya penyakit tersebut, Anda harus terpapar pada bakteri secara terus-menerus dengan tinggal atau bekerja dalam jarak dekat dengan seseorang yang memiliki penyakit aktif. Meskipun begitu, karena bakteri umumnya tetap tidak aktif setelah menyerang tubuh, hanya 10% dari orang yang terinfeksi akan muncul dengan penyakit aktif. Bagaimana Anda bisa melindungi diri Anda dari infeksi yang menakutkan ini? Nah, dengan tetap membuat sistem kekebalan dalam tubuh Anda sehat. Adalah orang-orang yang kekurangan gizi atau memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah karena AIDS atau kanker darah lah seperti leukemia yang paling beresiko. Sama seperti saya mengira TBC tidak lagi menjadi masalah, iblis ingin kita menjadi percaya bahwa dosa tidak lagi menjadi masalah bagi Anda. Nah, dia ingin Anda berkeliaran dengan orang-orang berdosa, mengira Anda kebal terhadap godaan. Dan kemudian ketika pertahanan Anda sudah dikompromikan, boom, dia mendapatkan Anda. Kesimpulannya, Tuhan, bantulah saya untuk membuat pilihan yang bijaksana untuk menjaga sistem kekebalan rohani dan jasmani saya tetap sehat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat belajar lagi firman Tuhan yang boleh memberikan pengertian kepada kami, kekuatan kepada kami, agar kami menjaga kekebalan tubuh baik secara jasmani maupun secara rohani kami. Kami kuat di dalam Tuhan. Bila mana ada yang sakit dari saudara-saudari kami, pemulihan kesembuhan menjadi bagian mereka oleh nama Tuhan. Bila mana ada yang berduka, mereka dihiburkan, yang sudah undur dalam kebenaran ditarik kembali kepada iman percaya kepada Tuhan. Usaha-usaha dan pekerjaan, pencarian, bahkan aktivitas kami di hari yang baru ini, kiranya boleh berjalan dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.